Suara saya sudah terdengar ya? Baik, karena sudah, jam 9 lebih juga, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya, Mas Ma'ruf. Untuk pertemuan kita hari ini ya, kita, ada di pertemuan hari ke-6. Terus, mungkin sebelum lanjut, kemarin sejenak, eee untuk pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang apa itu desain dan juga terus selanjutnya juga kita membuat, logo menggunakan aplikasi Corel, terus selanjutnya juga kita sudah membuat, desain packaging, menggunakan Adobe Photoshop. Selanjutnya kemarin kita juga sudah, menjajal aplikasi Adobe Illustrator dengan membuat kartu nama ya dan juga, eee, maskot brand. Terus selanjutnya terakhir kemarin, pertemuan kelima kita sudah membuat poster menggunakan Canva. Nah, itu juga semuanya sudah, mencakup tugas-tugas yang ada di Classroom. Untuk pertemuan hari ini kita, materi tambahan yaitu ada kita menggunakan Figma. Nah, Figma sendiri ini biasanya, lebih seringnya itu digunakan oleh, UI UX ya, bukan desainer biasa, yang desainer grafis. Biasanya, aplikasi ini seringnya dipakai oleh desainer UI UX. Jadi pembuatan aplikasi ataupun website. Cuma di sini kita akan, mencoba membuat desain postingan feed menggunakan aplikasi Figma. Oke, kita lanjut langsung saja, saya izin share screen ya. Nah, ini pertama ya, mengenai Figma ini sama seperti Canva, jadi bisa secara online seperti ini. Jadi di browser ya, di browser online seperti ini langsung saja, figma.com untuk URL-nya atau alamatnya ya, bisa menggunakan figma.com atau ini sama seperti Canva ya, bisa di-download terlebih dahulu lalu dipasang di PC atau diunduh ya, install ke PC ataupun laptop itu bisa. Terus juga Figma ini juga bisa ada di handphone, cuma bedanya kalau Canva kemarin, Canva itu, untuk editing-nya juga masih bisa di handphone, cuma kalau untuk Figma biasanya dia, ada keterbatasan ketika menggunakan handphone. Jadi biasanya lebih banyak menggunakan Canva itu langsung dari PC atau laptop seperti itu. Nah, ini adalah tampilan awal ya di Figma-nya. Ini untuk tampilan awal di Figma-nya, terus seperti biasa kita harus login terlebih dahulu untuk bisa menggunakan Canva atau ngedit-ngedit di dalam Canva. Nah, sama seperti kemarin ya di Canva, di Figma juga kita bisa login. Nah, ini ya tadi login, pasti muncul pop-up seperti ini. Kita bisa menggunakan akun, email kita dari Google ya, Gmail. Langsung saja, kali ini saya sudah menggunakan akun saya, tunggu sebentar. Nah, ini adalah, tampilan desktop awal dari si Figma ya. Nah, ini kelihatan lebih banyak dia, eee, template-templatenya lebih banyak ke pembuatan sistem daripada desain grafis seperti biasanya. Nah, untuk tampilan ini biasanya ya, di tengah ini saya ada rekomendasi-rekomendasi yang dari Figma, tapi biasanya rekomendasinya ini lebih banyak ke, untuk meeting project, bareng-bareng. Jadi biasanya, papan tulis ya, atau juga template-nya nih. Ini udah ada template dari Figma, banyakan template-nya itu
pembuatan sistem, jadi sistem aplikasi untuk web aplikasi Android di handphone seperti itu. Nah, terus di bawahnya sama ya, seperti kemarin dari Corel, Photoshop, Illustrator, sampai juga Canva. Nah, biasanya di awal ini pasti ada tampilan desain-desain yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi ini ke desain-desain yang pernah saya buat, jadi bisa dibuka lagi, bisa diedit lagi, atau cuma mau dilihat preview aja bisa. Lalu selanjutnya di sebelah kiri ya, ini ada bar. Ini pertama ini akunnya, jadi akun si Figma-nya. Ini biasanya kalau namanya ngikutin dari nama Gmail-nya. Ini kalau mau keluar atau yang lain bisa ada di sini. Terus di sini biasanya cuma ada pilihan all project atau draft. Ini biasanya semuanya berbentuknya draft di Figma. Terus juga hampir sama seperti Canva yang bisa digunain bareng-bareng, desainnya bareng-bareng. Jadi saya di sini, terus teman saya di luar kota, tapi kita udah bisa desain bareng. Nah, itu sama juga di Figma juga bisa. Ini ada yang namanya tim project. Jadi kalau di seri editnya 2 atau 3 orang gitu. Sama seperti Canva. Nah, terus di sini ya, untuk mulai dari sini, jadi desain file ini Figma board. Jadi Jamboard itu biasanya untuk itu ya, untuk meeting. Jadi biasanya dia cuma berbentuk kayak papan tulis gitu biasa. Nah, di sini desain file saja, terus pilih draft. Jadi di sini nggak ada tulisan new ya, hanya draft ini. Nanti dia otomatis akan membuka lah. Ini Untitled, ini dia sudah membuat desain baru. Jadi ini desain barunya. Ini adalah tampilan untuk kita nanti di sini ya desainnya. Jadi nanti untuk area kerjanya kita nanti di sini. Sebelah kiri di sini nanti biasanya adanya adalah layer. Jadi kalau mungkin kemarin ya di Adobe Illustrator, di Canva, di Photoshop atau di Corel Draw biasanya seringnya layernya ada di kiri, kalau di Figma ini ada di kanan. Oh, kecuali di Canva ya, di Canva kemarin juga ada di kanan. Nah, nanti di sini biasanya dia akan memunculkan layer-layernya, jadi ada berapa layer di dalam desainnya, terus juga ada nanti akan memunculkan aset. Jadi di dalam desain itu ada berapa aset nanti bakal kelihatan di sini. Nah, selanjutnya kalau di sebelah kanan biasanya itu pengaturan-pengaturan atau properties yang bisa kita gunakan pas waktu kita ngedesain. Nah, selanjutnya untuk toolsnya itu kalau di Figma dia lebih sederhana ya, lebih sedikit dibandingkan aplikasi-aplikasi kemarin lainnya yang sudah kita pakai ya. Bahkan dia lebih minim daripada Canva karena memang dia bukan aplikasi untuk desain grafis, dia sebenarnya lebih ke UI UX. Jadi di sini cuma ada ini file biasa. Jadi kalau mau balik ke menu tadi utama, terus ada edit dan lain sebagainya. Terus ini ada move tool-nya. Di sini ada move tool sama scale aja, zoom in, zoom out. Nah, di sini ada frame selection sama slash. Nanti kita praktekkan satu-satu. Ini adanya hanya itu ya, bentuk shape tool. Terus ada pen tool juga. Ini ada pen sama pensil di sini. Terus teks. Terus ini biasanya dia untuk plugin. Jadi biasanya lebih banyak itu kalau pengguna Figma, mereka itu biasanya pasti sering nambahin plugin-plugin ke aplikasi Figma mereka. Terus biasa hand tool untuk menggerakkan nanti kan kertasnya kita, sama ada komentar. Nah, itu untuk tools-toolsnya, jadi di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 aja ya. Nggak ada banyak-banyak. Nah, terus sebelah kanannya nanti ini menyesuaikan juga sama pas waktu nanti kita buat desain di sini. Nanti biasanya akan aktif. Jadi bentuk atau elemen apa yang ada di sini nanti biasanya bisa kita edit di bagian kanan ini.
Nah, terus ini juga ada desain sama sebelahnya ada prototype. Nah, jadi biasanya kalau di sini di Figma ini biasanya kenapa lebih seringnya dipakai untuk UI UX. Jadi di sini biasanya sekaligus bisa membuat prototipe. Jadi prototipe itu awalan dari sebuah aplikasi atau website ya. Jadi nanti bisa langsung ilustrasikan dari Figma-nya. Jadi nggak harus di coding terlebih dahulu atau dibuat terlebih dahulu di aplikasinya. Jadi bisa lewat hanya Canva-nya saja. Walaupun Canva sebenarnya bentuknya masih desain kosongan saja. Nah, selanjutnya untuk membuat layar ya kanvas baru, kita bisa masuk ke sini ya. Kita masuk ke frame. Nah, nanti setelah kita pilih frame, nanti sebelah kanan dia akan muncul seperti ini ya. Ada banyak. Nah, ini cuma biasanya memang template yang disediakan oleh Figma itu berbentuk untuk aplikasi-aplikasi. Jadi masih yang ada di Android, terus di tablet, di PC. Nah, tapi juga bisa membuat presentasi, terus juga ukuran-ukuran yang biasanya untuk aplikasi ataupun website. Nah, di sini sudah ada ukurannya untuk yang sosial media. Jadi nanti kita coba desain untuk di Instagram. Kita pilih ini aja ya, Instagram post. Klik sekali. Nah, nanti langsung otomatis membuat kanvas baru ya. Jadi nanti kita bisa desain di sini. Nah, untuk zoom in, zoom out-nya di sini, selain di tools ya, di scale, itu bisa kita pakai kombinasi ya. Di keyboard kita tahan kontrol, terus biasa pakai scroll. Diambil seperti Corel ya. Nah, Corel pakai scroll aja. Sama seperti Canva kemarin. Kalau di Photoshop sama Illustrator kita menggunakannya ALT, kalau di Figma dan Canva kita menggunakannya Control. Seperti ini. Nah, ini terus kita selanjutnya bisa kasih ini ya, bentuk-bentuk. Ini jadi kalau dari Figma sendiri biasanya dia lebih sederhana untuk desain-desainnya. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau ini kan untuk postingan feed ya. Jadi saya mau memasukkan logo yang kemarin kita buat di pertemuan kedua ya. Jadi logo ini, logo Corelnya yang kemarin kita buat di Corel, kita coba masukin. Nah, masukinnya ada beberapa cara. Bisa langsung di drag ya. Jadi bisa langsung di drag gambarnya di sini biasa. Atau lewat sini. Shape tool ya, ada rectangle, line, panah, ellipse, polygon. Kita pilih yang place image. Nah, kita cari gambarnya mana. Sini pertemuan kedua. Nah, pilih logonya, terus di open. Nah, biasanya nanti seperti kelihatan kayak gini ya. Jadi si Figma-nya itu salah bertanya ya, mau ditaruh mana si gambarnya itu. Bisa langsung klik sekali klik kayak gini. Cuma nanti dia ukurannya ukuran asli dari gambarnya. Jadi kalau gambarnya resolusi atau ukurannya lebih besar dari si kita yang buat tadi, dia otomatis seperti ini. Nah, ini bisa nih kita perkecil. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kecilkan gambarnya. Nah, ini kalau untuk proporsinya juga sama, kita bisa pakai shift. Nah, atau bisa juga tadi ya, kita buat masukin gambar lagi di place image dan video. Kita pilih di sini.
Nah, kalau tadi kita ngatur ukurannya di akhir, ini kita bisa ngatur ukurannya di awal ya. Jadi seperti ini, contoh kita mau ngasih logonya di sini. Nah, jadi nanti bisa langsung ukurannya ngikutin. Nah, seperti itu. Serkan lagi segini. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah, ini dia kalau di Figma ya, mungkin karena memang sama-sama online bentukannya seperti Canva kemarin. Jadi untuk bentuk si logonya atau gambarnya yang kita masukkan ke dalam desain, dia itu sudah di dalam bingkainya. Seperti itu. Ah, ini juga kalau di gambar sini, nanti kalau pas waktu kita klik, kita aktifkan, biasanya di sebelah kanan sini dia akan mengikuti si desainnya atau si pilih di sini image sini. Ini bisa diganti ya kalau seandainya mau ganti. Pas waktu sudah sini ganti daripada dihapus terus kita masukin lagi. Ini bisa di choose image. Saya pakai logo yang satunya, bisa di open. Nah, nanti otomatis akan ganti dengan ukuran yang sama. Jadi nggak harus ngatur lagi dari ulang, dari awal seperti itu. Nah, biasanya terus kalau untuk gambar di sini biasanya ada tambahan ya. Kalau ingin ngasih efek di fotonya, cuma biasanya lebih sederhana, tidak sebanyak di Photoshop, jadi cuma adanya exposure, kontras, sampai ke shadow aja. Jadi nggak terlalu banyak. Kita close saja. Nah, selanjutnya setelah tadi ya kita masukin logo, kita kasih produknya nih. Jadi si sepatunya, kita cari sepatunya. Nah, kita coba kalau langsung masuk, apakah bisa? Nah, bisa ya. Ya, bisa langsung yang dari shape tool seperti ini dimasukin atau seperti ini. Terus, kayak gini. Nah, kecil. Sepatunya, nah, jadi di tengah-tengah seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita desain. Pertama mau saya kasih rectangle ya, kotak. Ini contoh. Nah, terus untuk kotaknya dia kalau untuk shape toolnya dia mirip seperti Corel sama Illustrator ya. Dari pojokan sini bisa di langsung lengkungkan. Cuma kalau untuk memilih salah satu aja biasanya rada susah. Jadi nggak bisa dipilih langsung dari sini. Biasanya kalau mau melengkungkan satu bagian saja, biasanya masuknya sini. Jadi pas waktu ini ya kita pilih, nanti dia aktif seperti ini. Nah, ini lengkungannya bisa tadi langsung ditarik atau diisi dari sini, contoh 30. Nah, ini langsung melengkung ya. Atau satu bagian saja, biasanya sini. Nah, ini diklik. Nah, kita ini ya, lengkungan atas, lengkungan kanan atas, kanan bawah bisa dipilih. Contoh saya mau yang kanan atas 30 sama kiri atas sama kiri bawah ya 30. Nah, nanti seperti ini. Nah, terus untuk mengganti warnanya itu tadi ya sisa kanan di fill kita pilih. Ini bisa dipilih warna lainnya. Seperti itu. Nah, di sini kalau mau ambil warna, kita bisa pilih ini, S-drop. Nah, kita klik biasa. Nah, seperti ini. Terus ini di close saja. Nah, ini kan masih posisinya di atas si gambar sepatu nih. Kalau mau dikebawahin,
Caranya bisa langsung dari sini ya. Ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal, ini sebelah kiri adalah layar, jadi bisa langsung kita tarik ke bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti jadinya dia seperti ini. Satu, terus. Nah, ini kalau untuk mengcopy di Figma ya, dia sama seperti di Canva dan juga di Corel. Jadi pakainya kombinasi Ctrl sama D. Nanti dia otomatis akan mengcopy. Ini terus tadi atau diklik kanan biasa copy terus nanti paste lagi. Paste lagi di sini, diduplikat lagi. Ini diduplikat lagi. Jadi saya mau coba kayak gini, yang ini diperkecil. Nah, contoh seperti ini. Terus selanjutnya saya mau ngasih tulisan ya. Biasa pakai teks. Jadi ini nggak ada banyak pilihan, cuma teks saja. Kita klik di sini, nanti dia hasilnya akan seperti ini ya, sama seperti yang kemarin Photoshop milik saya. Jadi dia harus ngetik dari awal. Kita ketikkan sepatu kampus. Jadi biasa. Nah, untuk perbesar dan lainnya ini bisa langsung saya. Kalau untuk memperbesar berarti harus pakai eh, ukuran font. Jadi dia nggak bisa kalau mau yang kita besarin biasanya cuma kotakannya karena ini sama seperti di Canva ya. Saya besarkan dulu biar kelihatan. Ini ya untuk pembesar fontnya atau yang lainnya di kanan ya. Jadi diklik aktif terus nanti di kanan biasanya bakal aktif pengaturan-pengaturan yang bisa digunakan. Ini ukurannya bisa perbesar dulu. Nah, jadi kalau tulisan di sini ya, teks di sini dia konsepnya sama seperti di Canva. Jadi dia tulisannya itu bakal ngikutin bingkai yang ada. Jadi ini contoh bingkainya cuma kotak seperti ini nih. Jadi dia otomatis kalimat yang lain dia akan turun. Kita berada di bawahnya. Beda lagi kalau di Corel, Photoshop sama di Adobe Illustrator. Itu ini kita besarkan aja, panjangkan itu. Nah, terus untuk fontnya juga sama ya. Ada di sisi kanan, jadi ada ini ya, aktif text. Ini banyak. Kalau di Figma, dia sama kayak Canva, jadi fontnya eh, tidak tergantung yang ada di PC. Karena ini sifatnya online. Kita coba pilih mana font yang kira-kira bagus ya. Kita gunakan di desain kita. Saya contoh pilih ini saja. Terus seperti tadi dibesarkan. Kita buat 100 ya. Nah, ini. Nah, terus untuk pewarnaannya sama ya. Tidak ada di teksnya, tapi di bawah di fill sama. Ini tadi seperti tadi bisa dipilih. Nah, biasanya ini tadi kalau tadi awal kita sudah memilih, biasanya di bawahnya ini on this page itu ada warna-warna yang sebelumnya sudah kita pilih atau sudah pernah kita gunakan. Biasanya akan muncul lagi, jadi memudahkan kita buat ngambil warna. Jadi cukup sekali ambil warna, terus nanti dia historisnya ada di bawah sini, bisa kita gunakan ulang. Kalau ini saya pilih hitam saja lah, bagus hitam. Ini ini 120 terus panjangkan. Nah, ini taruh sebelah sini. Nah,
satu lagi new gitu. Taruh di sini. Terus yang new warnanya kita buat hijau bisa. Emas. Kita buat hijau saja. Nah, terus tadi belakangnya mau saya buat kasih. Nah, ini biasanya juga kalau diklik sekali dia langsung akan muncul atau ngikutin ukurannya. Ini itu juga bisa radiusnya. Nah, selanjutnya tadi ya di polygon kita atur biar dia jadi elemen lain gitu. Dibuat desainnya karena di Figma nggak ada template buat desain kayak gini ya. Beda kemarin sama di uh, Canva yang langsung sudah ada. Jadi ini kalau di sini kita harus desain sendiri. Jadi harus kreatifnya kita membuat desainnya. Nah, cuma kalau di Figma ini memang biasanya buat pembuatan desain UI UX, jadi lebih sederhana buat dalamnya. Seperti ini. Nah, terus ini satu lagi di belakang sepatu nih, karena sini kosong ya. Mau saya tambahin lingkaran, sama kasih warna ini. Nah, selanjutnya biasanya ya per elemen. Jadi biasanya ya itu efeknya adalah sama sebenarnya karena ini juga saya Figma-nya tidak saya tambahin plugin yang lainnya. Jadi dia masih yang Figma biasa. Jadi untuk efeknya biasanya ada 3 stroke biasa garis tepi. Kalau mau ditambah harus ditambah dulu. Terus kalau mau dihilangin pilih yang minus ini ya. Nanti baru dihilangin. Jadi ditambah terus pewarnaannya nanti akan di sini. Terus ini mau di inside jadi garis tepinya di dalam, di luar atau di center, jadi tengah-tengah. Nah, terus untuk tebalnya bisa dipilih di sini ya. Contoh seperti itu. Tadi ya, saya hilangin. Terus efek di sini bisa ditambah. Nah, efek di sini ada 4 efek yang bisa dipilih. Satu inner shadow, jadi ada bayangan tapi di dalam elemennya. Terus selanjutnya ada drop shadow, ngasih bayangan ke itu ya, keluar dari elemennya. Terus layer blur, jadi nanti jadi blur. Terus background blur. Background blur itu nanti yang background yang blur itu dari backgroundnya. Jadi contoh perbedaan di sini ya. Saya ini satu, saya duplikat satu lagi. Nah, yang pertama kita buat dia layer blur. Nah, terus ini kan tidak terlalu kelihatan nih layer blurnya. Walaupun ini udah sedikit kelihatan ya, ini masih jelas, ini enggak terlalu jelas. Nah, caranya layer blur, terus diklik di efek setting. Jadi settingnya ada di sebelah kiri dan berbentuk seperti kayak matahari. Jadi bukan gear ya, biasanya gear. Nah, blurnya ini bisa ditambah jadi 54, kita pilih 50. Dia akan semakin blur semakin blur. Dapat 100. Nah, seperti itu. Terus walaupun udah blur di sini masih bisa diganti warnanya.
Karena biasanya kalau di Photoshop ya, dia sekalinya ngeblur itu biasanya nggak bisa diganti warna lagi. Ini, terus yang kedua ini blur biasa ya, kita buat di belakang sepatunya. Terus kita perbesar. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kita mau buat background blur. Background, jadi blurnya di backgroundnya aja. Ini contoh kita buat 50. Nah, ini terus kita buat fill-nya. Ini contoh kita buat 20 atau 35. Nah, jadi dia biasanya yang ngeblur itu bakal di belakangnya. Jadi ini sebenarnya ini tadi terlalu banyak, coba 20. Nah, jadi dia akan ngeblur yang di belakangnya, bukan atasnya aja. Jadi belakangnya apa aja dia akan jadi ini di sini ini besar. Nah, kayak gini, ini yang ini. Oh, kita coba di warnanya kita juga ubah ke kuning. Seperti ini. Buat untuk lagi satu di sini. Nah, selanjutnya ini kita ganti warna dulu. Pilih warna yang abu-abu. Nah, di sini kalau seandainya bentuknya ini kan tadi ya, kotak, terus garis, panah, lingkaran, sama poligon, sama star. Nah, kalau untuk membuat bentuk lain, ini bisa seperti ini ya. Terus pilih di sini di atas. Ini bisa pakai pensil. Nah, jadi dia bisa dirubah-rubah lagi. Atau gambar dari awal. Terus, kalau ini untuk melengkungkan ya. Biasa kayak gitu. Nah, contoh kayak gitu. Kalau sudah di down. Nah, terus selanjutnya juga di sini ada yang namanya create komponen, tapi biasanya dia nanti berubahnya pas waktu dia jadi yang prototype. Jadi kalau pas waktu desain biasa biasanya tidak terlalu terlihat atau jarang digunakan. Atau juga use as max. Ini juga biasanya kalau untuk yang prototype. Jadi biasanya yang digunakan ini saja kalau mau merubah bentuk dari si ini ya, elemennya. Ini kecil, ininya, terus kita buat mungkin 9. Ini oh ini tadi ya, pastikan si ininya dia di dalam ini, di dalam
kanvas kita, karena ini di luar, ini nanti beda. Kita tarik aja masuk dalam seperti ini. Cornernya kita buat dia tadi rectangle. Cornernya kita mix, yang sini 20, sini juga 20, diperkecil. Ini buat jadi 80-90. Yang new tadi juga di sini tadi ukurannya kita jadikan mungkin ini belakangnya kasih lingkaran. Tarik ke bawah. Seperti ini. Lingkarannya bisa kita rubah warnanya. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini nanti kalau ada lagi kreativitas ya. Jadi nanti bisa mungkin ditambahin di sini. Nah, ini tadi ya kalau Figma, untuk Figma biasanya lebih mudahnya ini. Jadi emang kalau Figma dari nol, tapi biasanya penggunaan Figma itu biasanya dibarengi dengan aplikasi lain. Jadi desainnya ada di aplikasi lain baru dimasukin ke Canva. Karena biasanya Canva untuk pembuatan prototipe UI UX ya. Tadi, nah biasanya ini terus biasanya kalau mau lebih banyak lagi biasanya menggunakan plugin ya. Ini ada komponen plugin sama widget. Cuma di sini saya jarang menggunakan. Jadi pluginnya banyak sekali. Sama seperti kemarin ya Canva. Jadi bisa dipilih pluginnya. Terus selanjutnya kita akan terakhir kita nyoba ekspor si gambarnya apakah bisa. Nah, sebelumnya di sini untuk judulnya ya di atas ini bisa diganti, klik aja 2 kali. Ini kan masih belum ada judulnya. Kita kasih judul desain fit. Itu sini ya ini Instagram post 1 langsung saja. Ini kalau ini nggak usah diklik aja, klik biasa sini. Atau klik sini ya, Instagram postnya ini, diklik. Terus sebelah kanan nanti ya, ada ekspor, diklik saja. Nah, nanti ini ada keterangannya di sini, ini 1 kali. Ini bentuknya apa? Biasanya PNG, JPEG, SSPG, sama yang PDF. Tapi yang PNG saja. Ini reviewnya kalau mau dilihat, reviewnya nanti bakal seperti ini. Pengaturan lanjutnya cuma ada ini color profile. Selanjutnya langsung saja ekspor Instagram post 1. Terus pilih mau disimpan di mana. Pertemuan ke-6. Ini ya, kalau namanya tadi dia ngikutin nama si kanvasnya. Terus di save. Nah, nanti dia akan download. Nah, selanjutnya kita lihat apakah sudah. Nah, ini ya. Tadi sudah masuk desainnya sesuai ya tadi. Nah, seperti itu sampai ke ekspor di Figma. Jadi kalau mungkin kepepet di luar eh, nggak punya atau PC laptopnya tidak ada aplikasi desain lain dan harus desain. Nah, ini
Figma bisa jadi pilihan ya, cuma memang rada susah karena harus mikir konsep dari awalnya nanti mau di seperti apa kan. Beda sama Canva ya, yang sudah menyediakan template-template untuk desain grafis. Nah, mungkin itu untuk materi Figma kita hari ini ya. Figma ini online, free juga, cuma ada memang beberapa yang harus beli. Cuma biasanya yang harus beli biasanya hanya beberapa plugin-plugin. Cuma untuk overall semuanya biasanya bisa masih free. Nah, seperti itu. Ini untuk materi Figma kita hari ini. Jadi tadi ya dari awal masuk terus menggunakan akun sampai kita sudah ekspor. Terus untuk desainnya aktivitas ya. Dari untuk Figma sudah selesai. Dari sampai ekspor ini cuma materi tambahan. Nah, mungkin kalau sampai sini dari Mas Ma'ruf sendiri mengenai Figma ada pertanyaan? Enggak sih, Mbak. Soalnya juga baru pertama kali ini pakai Figma. Oke, oke ya, terima kasih ya. Oke, mungkin sebelum itu ya, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya ingin ini saya stop share screen terlebih dahulu. Nah, mungkin sebelum lanjut, untuk tugas yang ada di Classroom, apakah sudah dikerjakan semuanya, Mas Ma'ruf? Sudah, Mbak. Sudah ya, alhamdulillah ya. Tidak ada kendala ya dari tugas sampai ke Hmm, yang paling semuanya. itu yang bagian sebentar. Eh, Bagaimana? Bentar, Mbak. Bagian ini paling yang saya mungkin kurang apa, agak bingung. Bentar. Yang bagian nomor 2 itu loh, Mbak, yang membuat desain paperback. Saya lihat di classroomnya. Oh, membuat desain paperback ya. Mm-mm. Itu kan eh, apa menggunakan komposisi warna analogus itu warna apa ya? Saya baru dengar kayak gitu ya. Atau Oh, atau oh iya bebas iya, atau bebas baik. aja warnanya gitu. Sebenarnya kalau warna analogus itu sendiri, dia mereka itu warna yang sedikit mirip, jadi kayak warna gradasi. Jadi, oke, saya coba share screen sekalian jelasin ya. Nah, ini tadi kita cari aja di sini warna. Nah, jadi dia itu warnanya biasanya ambil. Nah, contoh ini ya. Jadi ini warna-warna biasanya karena kalau warna tadi ya analogus biasanya dia warnanya ambil 3 atau 4 yang dia berdekatan. Jadi penggunaannya biasanya warna kayak kuning, terus oranye naik, terus oranye hampir kecoklatan sampai kecoklatan. Terus ada juga ini ya, contohnya seperti ini. Jadi warnanya itu eh, tidak pakai warna yang dia akan berseberangan gitu enggak. Biasanya dia pakai warna yang gradasinya masih senada. Jadi enggak terlalu jauh-jauh banget. Kan biasanya ada nih yang dia kayak gini ya. Jadi dia backgroundnya biru terus atasnya kuning. Itu kan jauh banget. Biasanya kan biru terus nanti soft lagi biru pastel terus soft lagi biru yang lebih muda. Nah, biasanya gitu. Cuma kalau yang biasanya yang berseberangan itu biasanya enggak. Jadi beberapa ada memang analogi warna ya. Cuma karena kalau yang analogus ini biasanya seperti ini. Jadi saya lihat kemarin tugasnya Mas Ma'ruf sudah sih. Jadi menggunakan warna coklat ya kemarin. Coklat buat batik gitu.
yang tugas di classroom. Coklat. Nah, itu sudah sesuai, jadi warnanya itu nggak terlalu jauh gitu. Jadi tiba-tiba coklat terus nanti ada pink sendiri ya, itu Oh, nanti biasanya gitu. nggak sesuai. Jadi yang penting warnanya itu masih satu tema, masih masuk gitu. Itu yang disebut dengan warna analogus. Oh, bisa. Mungkin itu. Yang lain masih ada kendala mungkin. Enggak ada sih, Mbak. Oke, sudah ya. Nah, mungkin kalau sudah, itu saja untuk pertemuan kita hari ini dan juga untuk pelatihan desain grafis ya. Kemarin sudah kita dari awal mengenai desain grafis terus sampai sini kita tadi ya membuat postingan untuk feed. Terus juga kita sudah membuat tugas-tugas yang sudah ada di classroom. Terus juga saya lihat dari tugas yang sudah dikirim juga sudah termasuk paham ya sama materi yang sudah dijelaskan. Nah, mungkin nanti dipersiapkan saja untuk sertifikasinya. Besok pagi tugasnya dipastikan sudah terkirim semuanya dari yang tugas 1 sampai ke tugas 4 ya, 4 atau 5. Itu terus sampai ke tugas 4 ya. Yang awal tugasnya berarti 5 ya. Sama brief. Uh, Terus juga besok mungkin disiapkan kualifikasinya. Mungkin itu cukup dari saya untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Ma'aruf dari awal pertemuan hari pertama hingga hari terakhir hari ini masih setia mengikuti. Terus juga sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila dari awal pertemuan sampai akhir saya memiliki salah entah yang itu disengaja ataupun tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Mbak izin. Mas.